Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, NPM 2003 090054. Saya dari kelas 4B Kesos Pagi Fisip Umsu. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas video dari mata kuliah Psikologi untuk Pekerjaan Sosial, yaitu menjelaskan sedikit tentang materi yang ke-10 pada bagian yang ke-6, itu memori dan penuaan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, memori sensorik. Memori sensorik mengacu pada semua rangsangan sensorik yang terpapar pada individu. Kami terus-menerus dibombardir dengan stimulus sensorik, khususnya yang bersifat visual. Karena banyaknya rangsangan yang kita terima, banyak kesan yang dibuat oleh rangsangan semacam itu hanya dapat disimpan di otak selama sepersekian detik. Setelah waktu ini, mereka meninggalkan pikiran dan mereka segera digantikan oleh kesan indrawi yang baru. Kedua, ingatan jangka pendek. Memori jangka pendek dapat digambarkan sebagai rentang perhatian langsung individu. Sprenger pada tahun 1999 berpendapat bahwa meskipun jenis penyimpanan ini lebih selektif daripada memori sensorik, durasinya masih cukup terbatas, berlangsung pada 30-60 detik. Yang ketiga, ingatan jangka panjang. Berbeda dengan memori sensorik dan jangka pendek, memori jangka panjang memiliki kapasitas yang tidak terbatas dan durasinya bisa apa saja, dari beberapa menit hingga durasi permanen. Penyimpanan memori khusus ini cenderung menyimpan semua memori yang saat ini tidak digunakan, tetapi yang dapat diambil kembali jika dan bila diperlukan. Jenis ingatan yang ditemukan di toko ini akan menjadi ingatan untuk bahasa, objek, konsep, orang dan tempat, dan keterampilan yang dipelajari sebelumnya. Tahun 2003 ada kajian serius yang membahas proses yang beroperasi antara otak dan pikiran. Dapat dikatakan bahwa ada 3 tahap utama yang terlibat dalam proses memori. Pertama, akuisisi. Ini mengacu pada kesadaran awal kita akan informasi yang pada akhirnya akan membentuk ingatan. Dengan kata lain, kita perlu memperhatikan mewaspadai suatu informasi sebelum dapat disimpan, baik untuk sementara, misalnya nomor telepon, dan lain sebagainya. Proses ini digambarkan sebagai selektif karena sebagai variabel kompleks yang mempengaruhi apakah kita mengingat serangkaian peristiwa tertentu. Temuan ini dapat diterapkan pada pekerjaan sosial dengan memastikan bahwa pengguna layanan yang lebih tua memiliki kapasitas memori jangka pendek yang dibantu melalui kegiatan pemotongan. Ini mungkin membantu mereka mengingat beberapa informasi yang tidak lagi mudah diakses dalam memori jangka pendek. Yang B, penyimpanan. Tahap selanjutnya yang terlibat dalam memori adalah penyimpanan. Adalah tahap yang cenderung kita pikirkan ketika kita berbicara tentang memori, yaitu informasi yang telah kita simpan di otak. Penyimpanan melibatkan perubahan struktural dan kimiawi di otak, menciptakan jejak memori yang bisa bersifat sementara atau permanen. Seperti yang telah kita lihat, bagian dari proses pembuatan jejak memori ini sangat tergantung pada pengkodean informasi yang telah diperhatikan pada contoh yang pertama. Chunking adalah contoh dari pengkodean tersebut. Yang C, pengambilan atau recall. Tahap memori ketiga dan terakhir, ini melibatkan pengaksesan informasi yang sebelumnya disimpan dalam memori. Tidak peduli seberapa perhatian kita terhadap lingkungan kita dan seberapa banyak informasi dalam lingkungan yang kita ambil. Informasi ini tidak akan banyak berguna jika tidak dapat diambil kembali pada saat dibutuhkan. Ada 2 cara umum di mana informasi dapat diambil dari memori, yaitu recognition dan recall atau pengenalan. Melibatkan pencocokan item yang terlihat saat ini seperti foto pengguna layanan dengan pengalaman sebelumnya tentang bagaimana Anda bekerja dengan individu tertentu. Recall berarti membawa informasi yang sudah tersimpan dalam memori ke dalam kesadaran. Recall akan melibatkan kemampuan untuk memberikan deskripsi pengguna layanan tertentu tanpa diminta atau foto apapun. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila fi sabilillah haq wastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.